turun. Perbedaan murai batu nasional, juara nasional, dan murai batu juara antar latber ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kicauania, berjumpa lagi dengan saya atau channel saya Dayat Murai teman. Channel kecil yang membahas perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara ya teman. Yang real saya lakukan dari saya belajar dari senior murai batu di luar sana ya teman. Dan sebelum saya memulai video ini, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior murai batu yang telah mengajarkan saya membuat murai batu dari nol sampai dengan juara ya teman. Yang real saya lakukan ya, tanpa bos dan tanpa odingan. Oke teman, di video kali ini saya ingin memberikan atau ulasannya teman, perbedaan murai batu nasional, juara nasional, dan murai batu juara antar latber ya teman. Perbedaannya seperti apa ya kan, dan istimewanya seperti apa, silakan disimak ya teman. Kalau bisa jangan di skip ya, dari awal sampai akhir silakan ditonton. Oke teman, nggak perlu berlama-lama ya teman, silakan ditonton ya teman. Langsung aja teman, saya bahas ini perbedaan murai batu nasional dan murai batu kelas latber ya, yang sama-sama juara. Bedanya seperti apa ya teman. Jadi begini teman, kalau burung nasional ya kan, itu kan real ya teman, itu power, tenaga, emosi, birahi semua stabil dan mainnya tanpa jeda ya teman, ya kan, mainnya tanpa jeda, itu kerja dari awal sampai akhir. Itu burung-burung papan atas teman-teman ya kan. Kalau burung yang juara-juara latber seperti saya teman, pemain-pemain kecil ya kan, itu burung sama teman, powerful tanpa jeda. Cuman kalau pemain-pemain latber itu nggak konsisten teman-teman. Taruhlah saya sumpah teman-teman, ya memang saya sih nggak konsisten ya ibaratnya. Jadi gini, ketika murai batu kita udah jalan lapangan, setiap minggu masuk ya, ini kita bicara pemain latber ya teman, latber. Ketika murid kita sering juara di lapangan, masuk 1, 2 kan, itu sebenarnya yang kita cari itu cuma istirahat teman-teman ya. Kestabilan dia itu istirahat, settingan itu tetap teman-teman ya kan. Murai batu nasional dan yang juara kelas latber itu sama sebenarnya, cuman kalau yang kelas latber kita bermainnya terlalu jorok teman-teman. Misalkan setiap minggu kita mainkan ya kan, mentang-mentang mulai kita sering masuk setiap minggu ya kan, di kelas latber setiap minggu kita mainkan, kita jor terus ya kan, entah dia ketemu lawannya yang burung yang gak jalan, kita ketemu lawannya burung ngebet ya kan, kita ketemu burung-burung yang kurang nagen ya kan, itu bakal jadi hancur teman-teman kalau kita mainkan setiap minggu. Itu khusus murai batu yang latber ya kan, dasarnya sebenarnya sama, kualitas burungnya itu sama teman-teman, tapi kita bermainnya jorok teman-teman. Ibaratnya kalau yang burung nasional itu kan dia mainkan sekitaran 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ketika ada event ya teman-teman. Nah pastikan burung istirahatnya kan cukup itu teman-teman. Burung kan istirahatnya masih cukup, birainya terjaga, emosinya terjaga ya kan, vitaminnya nutrisinya cukup, jadi dia tuh nyimpen tenaga teman. Karena ketemulah juga di lapangan yang burung-burung kelas yang bermainnya nasional juga. Jadi ketika burung itu bagus, ini kita berbicara di nasional, ketika burung itu bagus, lawannya pasti bagus teman-teman. Nah murai batu itu kan sifatnya kan tutorial ya kan, ketika lawannya ngedur, dia nggak mau kalah teman-teman, ngedur, terciptalah kerja nyata teman-teman, yang real dari awal sampai dengan akhir ya kan? Dikarenakan lawannya juga teman-teman, dan porsi istirahatnya cukup
ibaratnya nggak berantakan dia bermainnya. Tapi kalau murai batu yang latber itu kan setiap minggu dia kan dimainin burung ya kan. Setiap minggu dia main, ketemunya burung-burung rusak, ketemunya burung jalan. Jadi terpengaruh dia. Pasti jadi nggak maksimal burung dia, teman-teman. Gitu. Sebenarnya tuh sama aja. Ketika kita mendapatkan settingan murai batu kan dari 0 sampai dengan juara kita dapatkan, itu sebenarnya tuh udah terkunci. Tinggal cara kita bermainnya aja, teman-teman. Ya kan, kestabilan kita. Kalau burung nasional mainnya jarang ya kan. Jadi burung kan full tenaga dan power. Lah kalau latber kan setiap minggu. Jadi itu berantakan. Ya kan? Dan perlu teman-teman ingat ya, burung-burung yang kelas-kelas nasional ya kan, itu berawal dari burung-burung latber, teman-teman. Percaya dah, ya kan? Burung kelas nasional itu awalnya burung pemain-pemain latber. Ya kan? Di latber sering masuk juara 1, juara 2. Nah, sama para senior nih, sama dia dikunci lah, teman-teman, settingannya. Ya kan? Dikasih istirahat cukup. Misalkan ada event nih 3 bulan sekali, diistirahatkan sama dia, teman-teman. Nanti keluarnya 3 bulan sekali. Kan burung tenaganya udah full power kan, udah cukup, teman-teman. Ya kan? Ketemulah burung-burung bos-bos ya, ibaratnya yang sama gitu, full kerja di lapangan. Jadi balance dia, teman-teman. Ibaratnya di balance. Burung bos kerja, burung dia juga. Jadi sama-sama ngadu. Namanya murai batu kan nggak mau kalah dia, teman-teman. Ketika power, tenaga, stamina cukup, dia kerja di lapangan ya kan. Nah, dia nggak mau kalah lah dia. Pasti lawannya nembak, dia nembak. Terciptalah permainan burung yang mewah, teman-teman. Yang kerja 1 titik, yang kerja sujud, terciptalah. Dikarenakan lawannya juga, teman-teman. Lawannya bagus dan istirahat cukup. Itu untuk burung yang kelas nasional, ya kan. Pada dasarnya burung nasional itu tercipta dari burung-burung kelas latber, teman-teman. Cuman karena dia bermainnya sabar ya kan, dan juga didukung oleh keuangan ya kan, untuk main tiket-tiket besar, terciptalah burung nasional, ya kan. Intinya burung nasional itu terakhir dari burung-burung latber, teman-teman. Itu intinya, teman-teman ya. Bullshit kalau dia langsung main ke nasional, itu nggak mungkin. Itu dasarnya itu burung latber. Burung juara stabil di latber bisa naik ke nasional asal pertama stabil, tenaga dia terjaga, mainnya juga nggak jorok, teman-teman. Nggak bermain setiap minggu, dia hanya cukup sebulan sekali kan. Power, tenaga cukup ya kan. Jadi dia stabil kan. Dan juga terutama, teman-teman, didukung oleh uang. Oleh uang, teman-teman. Itu nomor 1, teman-teman. Ya, terciptalah burung-burung kelas atas. Itu dasarnya burung itu dari kelas bawah, teman. Latber, stabil latber, bermain di kelas atas. Itu ya, teman-teman, perbedaan murai batu kelas latber dan kelas nasional, ya kan, yang saya alami, teman-teman. Dan teman-teman saya juga di luar sana dari latber bermain ke tingkat kaca nasional, teman-teman. Itu awalnya dari 0. Jadi ketika teman-teman paham setting murai batu, ya kan, teman-teman itu nggak akan pusing lagi, teman-teman. Teman-teman dapat menciptakan murai batu dari 0 sampai dengan kelas nasional. Jadi nggak ada bedanya, teman-teman. Intinya pemahaman, teman-teman, kan, cara nyeting teman-teman murai batu teman-teman masing-masing. Kalau ketika udah settingan ketemu, real masuk juara, itu alangkah baiknya kita kasih jeda ya, sebulan sekali main di tingkat spesial, ya, teman. Syukur-syukur main di tingkat nasional. Kuncinya itu, teman. Burung kalau udah ketemu settingan, sering masuk 1, kuncinya istirahat. Kedua, kita cari yang event-event gede. Karena apa? Pada saat event gede, itu pasti lawannya tuh burung-burung edan, teman-teman.
Nah burung kita juga nggak mau kalah teman-teman, pasti mengimbangi burung tersebut, itu loh ya kan? Jadi ketika setting udah dapat, kita mainkan kelas gede pasti di jalan. Tapi kalau ketika kita udah sering masuk satu terus setiap minggu kita mainkan terus setiap minggu, kan pasti kan di lapangan kita bertemu yang burung-burung nggak jalan teman-teman, jadi burung-burung ngebet, burung nabrak, murai batu kita itu bakal ngikut teman-teman, pasti bakal ngikut dia, pasti nggak maksimal dikarenakan kanan kirinya itu nggak terjaga emosi dan birainya. Itu loh teman-teman. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman penjelasan saya tentang perbedaan murai batu platber dan kelas nasional. Intinya teman-teman sabar dan selalu nanya teman-teman kepada para senior murai batu teman-teman. Dan saya juga sering nanya kepada senior di lapangan kurang seperti apa, seperti apa. Jadi kita nggak mumet di lapangan, kita nggak mumet dan kita menciptakan murai batu juara dari nol yang kita rasakan sendiri teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Kalau ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Kan saya juga pemula, saya juga pemain baru ya teman-teman. Dan untuk para senior, terima kasih telah mengajarkan saya bermain murai batu. Dan saya dari Jakarta Pusat, khususnya Kemayoran ya teman-teman. Dan hormat saya selalu. Dan yang terpenting kalau teman-teman ingin request penanganan murai batu teman-teman yang seperti apa, dari rusak atau gimana, silakan di komen aja teman-teman. Nanti insya Allah kalau saya pada saat jam istirahat kerja atau pada saat libur seperti ini langsung saya buatkan konten. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.